Ibadah kita hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 kita akan mulaikan dan dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Zaitun Karombasan Rautanaweru. Kami sebut dengan hormat Bapak Pendeta Markus Gobin Bonde Sarjana Teologia. Saudara-saudara, marilah kita mulaikan ibadah ini, ibadah kolom, dalam rangka merayakan Minggu Sengsara yang keempat. Mari kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi jam sembahyang yang kudus. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman biar pergi segera, kelak kau rasa sentosa duduk di situlah. Bersembahyanglah pada pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Hidup
disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama-Mu. Inilah kami umat kepunyaan-Mu, yang Engkau panggil bersekutu beribadah dalam persekutuan kolom. Kami bersyukur, karena kami tahu inilah berkat-Mu kepada kami sebagai umat-Mu di masa-masa anugerah ini. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih, selalu peduli dengan kami. Engkau Allah yang senantiasa berkarya untuk keselamatan kami. Engkau rela berkorban. Nyawa Engkau korbankan supaya kami boleh diselamatkan. Mengingat semua itu, ya Tuhan, kami mengintrospeksi kehidupan kami sambil bertanya, apakah yang telah kami lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Kami mengaku kepadamu Tuhan, banyak kali kami tidak taat dan setia kepadamu. Banyak kali kami mengabaikan apa yang menjadi perintah dan maksud-Mu untuk kami. Kami banyak kali egois, hanya mau mementingkan diri sendiri, tidak mau berkorban bagi orang lain. Banyak kali kami menahan tangan kaki kami, ucapan-ucapan kami dalam rangka kebaikan orang lain. Seringkali kami melihat keluhan, kesusahan orang lain, tapi kami menutup mata hati kami untuk berbuat bagi mereka. Kami tertunduk mengaku dosa kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur songkakku dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2a. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara, di minggu sengsara yang keempat ini, marilah kita membaca kitab Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31 sebagai ajakan untuk mengikuti Yesus di jalan sengsara. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Jemaat, mari kita berdiri. Kita menyanyikan nyanyian "Ku dengar panggilan Tuhan" sebagai simbol bahwa kita mau ikut Dia di jalan sengsara. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama Tuhan. Kami yakin kemurahan-Mu melingkupi kami, umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang beribadah ini dalam persekutuan Kolom. Ya Tuhan, di minggu-minggu sengsara ini kami rindu menghayati sengsara Yesus untuk kemudian kami wujudkan dalam keseharian kehidupan kami lewat karya dan tindakan kami. Kami mohon Engkau berkenan berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai setiap sudut ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca Alkitab. Bagian Alkitab yang dibaca di minggu sengsara yang keempat ini dalam kitab Injil Markus pasal 14. Kita membaca dari ayat 32 sampai 42. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini diberi judul Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Taman Getsemani menandai awal dari perjalanan siksaan yang akan dialami oleh Yesus Kristus. Karena dia sudah tahu bahwa dia akan mengalami satu rangkaian penyiksaan sampai dengan kematiannya di kayu salib. Karena itu ketika dia masuk ke Taman Getsemani, di situ dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi ketika dia masuk ke Taman Getsemani, rasa sedih, rasa takut, rasa gentar itu betul-betul sudah melingkupinya. Sebenarnya ini sudah ditandai dengan peristiwa-peristiwa sebelum dia masuk di Taman Getsemani. Nah, kalau kita perhatikan dalam rangkaian peristiwa sebelum masuk ke Taman Getsemani, itulah peristiwa Yudas mengkhianati Yesus. Pasal 14 ayat 10. Lalu mereka melaksanakan perjamuan malam. Saudara-saudara, ketika perjamuan malam, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, inilah tubuhku. Begitu juga sesudah makan, dia mengambil cawan, lalu dia berkata kepada mereka, inilah darahku. Dia sedang berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Dia sudah tahu apa yang sedang diragakan itu. Tubuhnya akan dipecahkan, darahnya akan ditumpahkan. Itu akan terjadi pada beberapa jam lagi ke depan. Begitu juga di ayatnya yang ke-26, peristiwa penyangkalan Petrus. Petrus yang kelihatannya begitu berani mau membela dia, tapi dia berkata bahwa sebelum ayam berkokok, 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini peristiwa-peristiwa yang sudah diketahui oleh Yesus. Sehingga ketika dia masuk ke Taman Getsemani, betul-betul dia merasa sedih, sangat sedih. Secara dramatis diungkapkan oleh Markus dengan ungkapan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara sekalian, apa yang diperlukan oleh seseorang ketika dia dilingkupi oleh kesedihan dan ketakutan, kalau bukan teman? Kalau bukan orang yang akan mendampingi dia melewati masa-masa susah, masa-masa sedih, masa-masa penuh dengan ketakutan itu. Dia rindu ada teman. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia membawa murid-muridnya,
11 orang masuk ke Taman Getsemani karena Yudas pada waktu itu kan sudah menyendiri, dia sudah pergi bersekongkol dengan imam-imam kepala ahli Taurat untuk merencanakan penangkapan Yesus. Dengan 11 muridnya masuk ke Taman Getsemani. Lalu dia menyuruh murid yang lain untuk duduk di satu tempat. Dia menyendiri bersama dengan 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, saudara-saudara, kepada ketiga orang inilah Yesus mengungkapkan rasa takutnya, kesedihannya, dan dia berharap dari mereka dia akan mendapat support, mendapat kekuatan, diberi jaminan ada ketenangan. Dia berkata kepada mereka, tinggal di sini, berjaga-jagalah. Ini permintaan Yesus sebagai ungkapan meminta supaya mereka mau bersama-sama dengan dia dalam pergumulan itu. Berjaga-jagalah. Saudara sekalian, Markus mengungkapkan secara dramatis bagaimana Yesus bergumul untuk apa yang akan dia alami pada beberapa jam ke depan. Dia sudah tahu bahwa beberapa jam ke depan dia akan mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan, sangat menyusahkan, sangat menderitakan dia. Nampak di sini ketakutannya itu, saudara-saudara. Ayat-ayat ini mengungkapkan bagaimana manusia Yesus yang punya rasa takut, gelisah ketika harus menghadapi penderitaan bahkan kematian. Mari kita membayangkan keadaan ini pada saudara-saudara kita, mereka yang sudah terinfeksi virus corona, tidak lagi dapat didampingi oleh keluarga, sendiri, menunggu saat-saat akan mati. Bagaimana rasa mereka, bagaimana sedih, bagaimana susah mereka. Di keadaan itu, kemanusiaan Yesus, dia berkata, ya Bapa, ya Abah, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, inilah pergumulan Yesus antara misi untuk keselamatan dan keluar dari karya Allah itu. Kalimat pertama, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi kemudian diikuti dengan, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara-saudara, memang dalam tulisan ini kalimatnya hanya pendek seperti ini. Tetapi kalau kita perhatikan, sesungguhnya
Yesus bergumul di Taman Getsemani itu ada kira-kira 1 jam lamanya. Dengan pergumulan itu antara karya selamat manusia atau meminta supaya dia keluar dari situ. Jamaat yang dikasihi Tuhan, doa Yesus di Taman Getsemani ini menjadi acuan ajaran doa kita. Sebagai pendeta kami selalu mengajar bagaimana kita berdoa mengacu dari doa Yesus ini. Ada keinginan, ada kemauan kita. Tuhan kalau boleh ini, kalau boleh ini. Tapi jangan kehendakku yang jadi kehendakmu. Inilah sesungguhnya doa itu. Jadi doa itu adalah ketika kita dapat meletakkan segala keinginan kita pada kehendak Tuhan. Untuk hal apapun juga. Selesai berdoa dia datang kepada murid-muridnya yang 3 orang. Dia mendapati ketiganya sedang tidur. Kepada Petrus dia berkata, "Simon, sedang tidurkah engkau? Nak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja?" Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, permintaan untuk berjaga 1 jam saja, padahal Petrus pernah berkata, "Biar mereka semua lari meninggalkan engkau, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau." Tapi cuma 1 jam saja berjaga-jaga. Ternyata Petrus tidak bisa. Ini gambaran juga dengan murid-murid yang lain. Memang Yesus harus melewati semua ini sendirian. Dia harus masuk dalam penderitaan ini, menggumuli ini dalam kesendirian. 3 kali dia balik kepada murid-muridnya. Dan 3 kali juga mereka tertidur. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi terakhir ketika dia datang kepada murid-muridnya? Yang ketika dia berkata, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Saudara-saudara, ketika dia masuk di Taman Getsemani, diliputi oleh ketakutan yang amat sangat, kesedihan yang amat sangat. Tapi dalam keadaan itu dia bergumul, berdoa memohon kepada Tuhan, diberi kekuatan untuk masuk dalam pergumulan itu. Dan apa yang terjadi? Sesudah berdoa, dia menjadi tegar. Dia menjadi siap untuk menghadapi apapun. Ungkapan kepada murid-muridnya, "Tidurlah, istirahatlah. Saatnya sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa." Perubahan yang sangat drastis. Ya, jadi kita lihat perubahan-perubahan yang sangat signifikan terjadi pada diri Yesus. Dia siap untuk menghadapi penderitaan itu. Dia siap untuk menanggung derita sengsara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari sesungguhnya kita berhadapan dengan berbagai-bagai peristiwa yang menyusahkan kita, menyedihkan kita. Di saat-saat kita susah, kita sedih, kita berharap ada pertolongan yang lain, tapi ternyata semuanya meninggalkan kita. Tidak ada kawan yang setia.
Cuma ada satu yang setia, dialah Yesus. Karena itu kita mengingat nyanyian Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Saudara-saudara, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Persoalannya adalah, apakah kita berdoa kepadanya? Di tengah situasi sekarang ini, apa kita berdoa kepadanya? Doa adalah sarana kita untuk mengkomunikasikan apa yang ada pada kita sebagai satu kesedihan pergumulan dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, dan bagaimana Tuhan akan tahu pergumulan kita kalau kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Saatnya sekarang ini, saya tahu kita semua diliputi suasana mencekam. Kita bisa berkata bahwa saya tidak takut. Memang betul, saudara tidak takut. Tapi mengapa sekarang ini kita diliputi oleh suasana yang mencekam? Saudara-saudara, inilah kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis yang memang mau menciptakan suasana yang menakutkan pada kita supaya kita menjadi takut. Kita menjadi takut terhadap apa yang akan terjadi. Karena kita telah dibuat menjadi takut dalam suasana yang mencekam. Kita dihantar dalam suasana itu. Padahal kalau kita bertanya, kita sendiri tidak takut. Apa yang kita takut? Kita tidak takut. Tapi mengapa terasa suasana ini takut mencekam? Saudara, jangan kita takut. Jangan kita dibuat tercekam oleh suasana mencekam ini. Kita keluar dari sana. Keluar dari sana tidak takut karena ada Tuhan menyertai kita. Bukankah kita sudah berupaya maksimal? Pemerintah sudah berupaya maksimal dengan berbagai cara dalam rangka menangkal virus corona ini. Bukankah juga upaya-upaya kita pribadi sudah maksimal? Kalau kita sudah berupaya maksimal melakukan tahapan-tahapan, tindakan-tindakan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi diri, mengapa kita masih diliputi oleh ketakutan lagi? Kita memang berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan. Tapi jangan sesuatu yang menakutkan itu mencengkeram kita untuk ada dalam ketakutan. Kalau hatimu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, pasti dia tidak dapat menabur dalam hatimu damai sejahtera itu. Bagaimana saudara-saudara akan mengalami damai sejahtera kalau sudah lebih dulu dipenuhi dengan ketakutan? Suasana keadaan bisa mencekam, sekeliling kita bisa mencekam, tapi kita harus selalu ada damai sejahtera, karena Dia sumber damai sejahtera, berjanji untuk menganugerahkan itu kepada kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan sebagai respons kita terhadap karya selamat Allah dalam kehidupan kita. Sambil kita menyanyi Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku
walau hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami yakin Tuhan datang melawat kami di hari Kamis malam ini, ketika kami duduk beribadah dalam satu persekutuan kolom di rumah-rumah keluarga-keluarga, beribadah kepadamu. Kami bersyukur ada pemahaman-pemahaman baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami di saat kami menghadapi pergumulan karena virus corona. Terima kasih Tuhan, kami yakin suasana, keadaan apapun tidak menghalangi kami untuk beribadah. Keadaan apapun juga tidak menghalangi Yesus untuk menjumpai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur di rumah ini kami boleh bersama-sama dengan anggota jemaat kolom kami yang lain untuk beribadah. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami yakin dalam semua ini Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan sedang menyatakan karya kepada kami supaya kami dapat melihat keagungan, kemahakuasaan Tuhan dalam menyatakan karya pada kami. Terima kasih untuk sapaan-Mu pada kami lewat firman. Terima kasih untuk pemahaman-pemahaman tentang Yesus yang rela menderita sengsara, menanggung derita sekalipun Dia sendirian. Terima kasih Tuhan, sungguh agung dan mulia Engkau Bapa Surgawi. Kami teringat saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang ada dalam ketakutan karena berhadapan dengan sakit akibat terinfeksi virus corona ini. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk mereka semua di mana saja di seantero jagat raya ini. Kami tahu ada rasa takut yang mencekam mereka. Kami berharap Bapa, dalam iman yang ada pada mereka, berkenanlah Engkau melawat mereka, menjamah mereka dengan kasih. Kami tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan pada mereka, tapi kami berharap karya terindah sesuai dengan keyakinan iman mereka Tuhan berkenan nyatakan pada mereka. Dan kami tahu bukan hal yang mustahil, keajaiban-keajaiban kesembuhan dari Tuhan berlaku bagi mereka, dan kami tahu itu bukan hal yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk mereka yang berjuang terdepan, para dokter, para medis, semua tenaga kesehatan yang berjuang bahu-membahu. Tuhan tolong mereka. Sangat berat tugas kerja mereka. Anugerahkan kekuatan ekstra pada mereka Tuhan. Kami tahu saat-saat sekarang ini mereka bekerja melampaui kemampuan mereka. Kuatkan mereka, tolong mereka Tuhan. Kami tahu Engkau yang menciptakan kami, Engkau dapat berbuat bagi mereka untuk menolong mereka.
Kami berharap kepadamu Tuhan. Kami juga sekalian masyarakat yang ada dalam keadaan baik-baik, belum terinfeksi virus ini. Tuhan tolong kami. Ajar kami bersama-sama untuk dapat melihat pengorbanan mereka, supaya kami membantu mereka dengan tidak berkumpul dalam satu perkumpulan yang besar, mentaati aturan-aturan pemerintah yang diberikan. Tolong kami Tuhan. Kepada mereka yang belum menyadari hal ini, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan berkenan mengingatkan mereka. Kami berharap pemerintah diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas mereka di dalam mengamankan negara ini. Terpuji namamu Tuhan. Bapa Surgawi, kami tahu di situasi-situasi sekarang ini ada orang-orang yang mau mengambil keuntungan secara finansial atau apapun juga. Kami berdoa Tuhan, luruskan jalan mereka, ingatkan mereka, tegur mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Dijauhkan dari godaan-godaan untuk mengambil keuntungan di tengah situasi yang mencekam saat ini. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Bangkitkan pada kami semua semangat kebersamaan untuk saling menopang sebagai sesama manusia. Secara khusus untuk kolom kami, Tuhan tolong kami untuk saling mengingatkan, saling menguatkan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tolong kami Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kami bersyukur kami boleh beribadah dan boleh memberi persembahan. Apa yang kami persembahkan kiranya berkenan kepadamu Tuhan. Diberkati semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita menyanyikan nyanyian penutup ibadah ini. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus
Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kolom pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Cara selanjutnya kami kembalikan kepada pelayan khusus di kolom.